minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Hari ini adalah jamaah sholat asar yang berbahagia, yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya banggakan, dan insya Allah seluruhnya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali saya matur, mari kita awali bersama-sama dengan sehendi-hendinya kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya mendapatkan karunia nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, sehingga dengan nikmat itu kita bisa berbondong-bondong untuk datang ke lantai es untuk melaksanakan ibadah sholat asar secara berjamaah. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan bapak yang berbahagia, saya tadi matur surat Al-Hujurat ayat 13. Saya ulang sekali lagi ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ibu dan bapak yang berbahagia, Al-Quran surat Al-Hujurat ini Allah memberikan tahu kepada kita semuanya bahwa Allah menciptakan kita umat manusia ini dalam dua jenis, laki-laki dan perempuan, dan Allah menciptakan kita ditempatkan pada tempat yang berbeda-beda, banyak bersuku-suku, bermasyarakat, bahkan bernegara, bukan untuk berkelahi, akan tetapi untuk saling ta'aruf, untuk saling kenal mengenal. Dan kata Allah, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Ibu dan bapak yang berbahagia, saya akan mengambil garis bawah inna akramakum indallahi atqakum. Tentunya ibu dan bapak bahwa setiap kita akan menginginkan agar diri kita ini seluruhnya bersama keluarga, bersama masyarakat di mana nanti kita tinggal, semuanya kita akan nanti bersama-sama menjadi bagian daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, untuk mencapai derajat yang tertinggi di sisi Allah tersebut, tentu kita akan menempuh berbagai macam tahapan-tahapan ibu dan bapak. Tidak mungkin seseorang bisa bedudu itu tidak serta-merta bisa langsung menjadi pribadi-pribadi yang mulia di dunia ini juga mulia di akhirat nanti. Oleh karena itu ibu dan bapak, bahwa untuk menjadi pribadi yang nanti mulia di hadapan Allah, sekurang-kurangnya ada 5 tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama, untuk menjadi mulia di sisi Allah, mulia di dunia ini, pertama syaratnya adalah harus beragama Islam. Ini yang pertama ya. Allah berfirman, ibu dan bapak, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yabtaghi ghairal islama fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama selain daripada agama Islam, yakinlah seyakin-yakinnya bahwa agama itu tidak akan diterima nantinya di sisi Allah, dan mereka akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Pertama tadi adalah Islam. Apa itu Islam ibu dan bapak? Islam yang kita sandang sebagai agama yang kita yakini ini adalah artinya selamat. Jadi kalau kita sudah mengikrarkan diri sebagai seorang muslim, pasti nanti dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita harus Islam secara keseluruhan. Nabi kita menyampaikan ibu dan bapak, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu semuanya kepada agama Islam secara menyeluruh. Mana ibu dan bapak? Kala baginda Rasulullah ditanya tentang apa itu Islam, al-Islamu huwa an asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa ita'iz zakah wa shaimina fi syahri wal haji man istata ilaihi sabila. Ibu dan bapak yang berbahagia, tatkala kita sudah
menempati posisi pondasi paling awal berupa orang-orang yang beragama Islam ini, maka seseorang akan naik ke tahap yang kedua untuk menuju kemuliaan di sisi Allah. Apa itu Ibu dan Bapak? Tahap yang kedua yang harus kita tempuh, insya Allah kita semuanya sudah ada di dalamnya, yaitu orang-orang yang beriman. Pertama tadi kan Muslim, kemudian kita naik satu tahap di atasnya, yaitu orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman itu yang meyakini dalam hatinya, meyakini nanti ada balasan Allah yang kita dapatkan baik maupun buruknya dan sebagainya. Setelah kita tahap kedua kita lalui Ibu dan Bapak, maka kita akan naik satu tahap lagi berikutnya, yaitu tahap muhsin. Muslim, mukmin, yang ketiga adalah muhsin. Apa itu Ibu dan Bapak muhsin? Muhsin itu ihsan ya. Nanti Nabi menyampaikan Ibu dan Bapak, muhsin atau ihsan adalah anta budallah ka'annaka tarahu wa ilam yakun tarahu fa innahu yaraka. Artinya Ibu dan Bapak, orang-orang yang menyandang sebagai orang yang muhsin, orang yang ihsan adalah kita beribadah seolah kita melihat Allah. Dan andaikan kita tidak mampu melihat Allah, dan yakin seyakinnya tidak akan mampu melihat Allah secara langsung, maka kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat, menyaksikan apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Ihsan ya, kita beribadah, kita beramal ikhlas sekali, kita beramal semata-mata kita mengharap ridha Allah. Allah melihat apa yang kita lakukan, ada pengawasan melekat pada diri kita. Setelah kita tahap yang ketiga, Ibu dan Bapak, kita akan naik satu tahap berikutnya, tahap yang keempat. Apa itu tahap yang keempat, Ibu dan Bapak, yang harus kita raih sebelum menuju ke derajat yang paling mustaqim, yaitu yang keempat adalah mukhlis. Apa itu mukhlis, Ibu dan Bapak? Mukhlis adalah sering dibicarakan Pak Kiai Nurbini di sini ya, orang-orang yang ikhlas ibadah karena Allah, hablum minallah, ikhlas. Tendensiusnya adalah ikhlas tersebut. Dan yang terakhir, Ibu dan Bapak, yang kelima, sebagai puncaknya yang akan menghantarkan diri kita mulia di sisi Allah, yaitu derajat orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah nanti adalah orang-orang yang paling bertakwa. Ibu dan Bapak yang berbahagia, demikianlah penutup pada asar sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.